Lalu etika kenegaraan yang masuk di halaman 13 ya. Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 ya. B. Terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah. Nah ini ya, sekarang nih ya, Pak Prabowo sama Mas Gibran ya atau Bapak Wakil Presiden itu salah satu kebijakannya adalah ya di dalam Asta Cita itu ya, salah satunya adalah menjaga kerukunan umat beragama dan menghargai perbedaan. Bagaimana Anda sebagai seorang Kapolsek ya justru memberikan sikap dan pernyataan yang tidak menghargai perbedaan agama dan tidak ya mendukung program pemerintah Bapak Presiden Prabowo untuk saling bergandengan tangan, saling rukun ya. Jadi Bapak ini justru bertentangan dengan kebijakan pemerintah nih Pak. Ini berarti Bapak ada beberapa dugaan yang Bapak langgar ini ya. Lalu ya, etika kelembagaan yang dilarang ya. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah itu tadi. Ketentuan perundang-undangan itu termaksud ya, termaksud Undang-Undang Dasar ya, termaksud Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya. Ketika negara wajib diperintahkan ya atau ketika negara secara tegas menyatakan wajib memberikan perlindungan, maka kewajiban aparatur negara atau kewajiban alat negara untuk sebagai pelaku untuk melindungi ketika ada warga negara yang dilarang untuk melakukan kegiatan ibadah yang dia yakini, yang dijamin oleh konstitusi. Nah ini Bapak bukannya melindungi, justru mendukung ya para pelaku tindak pidana untuk melakukan persekusi, melakukan pengusiran, dan juga mendukung secara kata-kata baik yang tersurat maupun tersirat dengan menyatakan bahwa rumah tidak bersalah, tapi mereka melakukan kegiatan ya ibadah agama yang di luar keyakinan kita. Luar biasa Pak Kapolsek ya. Ini Bapak banyak lupa pelanggarannya ya. Lalu menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya, tentang Polri dan atau pribadi pegawai negeri pada Polri ya. Nah, itu dia tuh. Oke, pelan-pelan ya, dinaikin lagi ya, Bro ya. Oke, nah ini banyak sekali teman-teman. Tapi intinya terkait peraturan kode etik ya, terkait profesi etika dan disiplin ini ya. Ini mengikat bagi setiap anggota Polri baik pejabat maupun yang sifatnya merupakan pejabat umum gitu ya. Nah, tentunya ya atas laporan dari Subadria dan Stein Sihaan hari ini di SPKT ataupun di Divisi Mabes Polri ya, kita berharap bahwa apa yang saya bacakan tadi nanti bisa menjadi bahan ya untuk kajian dan juga bahan pemeriksaan untuk segera dapat ditindaklanjuti. Nanti pelapor dipanggil untuk konfirmasi dan juga dimintai keterangan, lalu memperbanyak atau menambahkan bukti-bukti pendukung. Selanjutnya kita berharap bahwa Kapolsek Cidahu ini dapat dipanggil, diperiksa, dan di sidang etik gitu ya. Dan kalau memang terbukti bersalah, silakan keleluasan dan juga kewenangan Polri untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatan dari Polsek ya atau Kapolsek Cidahu Bapak AKP Slamet. Karena jangan sampai nanti masyarakat ini ya melihat bahwa ada pengabaian atau ada ketidaktegasan yang dilakukan oleh institusi Polri terhadap hal-hal yang sudah nyata, yang dilakukan, yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Kapolsek Cidahu gitu loh. Kalau hal ini dibiarkan tanpa adanya proses hukum atau proses etik, saya khawatir ya kepercayaan masyarakat nanti kepada kepolisian akan menurun atau mungkin setidak-tidaknya tidak akan naik gitu ya. Sehingga yang sulit nanti adalah Kepolisian Republik Indonesia. Karena kenapa?
ketika masyarakat tidak percaya sama polisi, ketika polisi melakukan penegakan hukum atau mensosialisasikan suatu kebijakan, itu penerimaannya akan kecil gitu atau resistensinya besar. Nah, kita kan khususnya saya ya masih mempercayai bahwa tanpa kepolisian ya negara kita ini akan chaos. Karena saya ini yang sangat mengamini apa yang disampaikan oleh salah satu filosof Yunani ya. Yang dia sampaikan adalah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesama. Nah, kalau tidak ada yang menjaga ketertiban umum, tentunya karena pada dasarnya kita ini semua adalah serigala yang bisa memangsa sesama, akan ada main hakim sendiri ataupun akan ada hal-hal yang sifatnya chaos kalau tidak ada yang maintain atau tidak ada yang menegakkan hukum. Nah, saya salah satu yang masih percaya bahwa polisi itu ya tidak boleh dibubarkan. Nggak boleh. Kalau polisi dibubarkan, ya sama aja kita bilang negara ini dibiarkan untuk chaos gitu ya. Tapi memang banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pimpinan kepolisian ya untuk membenahi ini supaya kepercayaan masyarakat ataupun publik kepada polisi itu bisa ada di level yang tinggi. Nah, salah satunya yang bisa meningkatkan kepercayaan kepolisian ya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tentunya adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian.